Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya akan coba membahas tentang Lucifer, karena saya menganggap bahwa pembahasan tentang Lucifer ini sangat penting. Karena ada banyak pelayanan, kesaksian yang justru menggunakan kata Lucifer seolah-olah bahwa Lucifer adalah nama dari iblis. Padahal kalau kita pelajari, Lucifer sama sekali tidak ada hubungannya dengan iblis, saudara. Kita akan coba lihat sejarahnya, kemudian apa artinya, dan ayat-ayat referensi yang dipakai oleh orang-orang yang menganggap Lucifer adalah iblis. Kita akan coba lihat ayat referensinya, apakah benar atau cocok bahwa kata Lucifer ini memang ditujukan kepada iblis. Lucifer adalah kata bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Lux atau lucis yang artinya cahaya, dan vere yang artinya membawa. Jadi Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Ada dua referensi buat pengajar Lucifer yang digunakan di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Yesaya dan Yeskiel. Tapi saya akan coba bahas untuk bagian pertama ini, saudara, dalam kitab Yesaya dulu, tentang penggunaan kata Lucifer. Yesaya pasal 14 ayat 12. Saya akan coba bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra Pajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kata bintang timur di situ di dalam terjemahan bahasa Latinnya menggunakan kata Lucifer. Nah, ini pertama kali diperkenalkan oleh Saint Jerome atau Hieronymus pada saat Saint Jerome menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin sekitar abad keempat. Kemudian kita baca ayat selanjutnya. Engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu. Jadi ini perkataan di dalam hati, artinya ini niat atau hasrat, saudara. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak naik ke langit. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kitab Kejadian, di mana dulu Babel ingin membuat menara yang sampai ke langit, ya itulah hasrat dari Babel, ingin membuat menara yang sampai ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ini semua kan sebenarnya kiasan, saudara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Apa maksudnya hendak menyamai yang maha tinggi? Hendak dipuji, hendak dimuliakan, hendak disembah. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan raja-raja di zaman dulu, mereka memang sangat ingin disembah. Jadi menjadi seperti Allah itu bukan berarti benar-benar secara hurufiah atau literal menjadi seperti Tuhan, tetapi kehendaknya atau keinginannya yang ingin dipuji, disembah, dan dimuliakan, itulah yang disebut hendak menjadi seperti Allah. Seperti kisah Firaun yang hendak disembah patungnya, kemudian kisah Herodes yang menyatakan dirinya sebagai Allah sehingga ditampar oleh malaikat dan dia mati. Jadi ini adalah keinginan-keinginan raja-raja zaman dulu yang tidak takut akan Tuhan. Memang mereka ingin menjadi seperti Allah. Jadi saudara, jangan sampai hanya membaca engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi itu artinya kan sudah hancur kerajaannya. Bukan berarti benar-benar secara literal ada sosok tertentu yang jatuh dari atas langit turun ke bumi. Jangan seperti itu kalau baca Alkitab, saudara. Nanti saudara akan salah menafsir. Sama seperti orang-orang yang menggunakan Lucifer sebagai nama iblis. Mereka jelas salah total dalam penafsiran. Kemudian muncul kesaksian-kesaksian, bertemu dengan Lucifer, menjadi permaisuri Lucifer, menjadi jenderal Lucifer, menjadi anak Lucifer, bahkan mengusir Lucifer. Padahal Lucifer itu sendiri siapa? Kita lihat dulu di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Kenapa, saudara? Karena di ayat ini juga kata Lucifer digunakan oleh Saint Jerome. 2 Petrus pasal 1 ayat 19.
Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kata bintang timur di situ juga digunakan oleh Saint Jerome, atau dalam Alkitab Vulgata sekarang itu menggunakan kata Lucifer. Kemudian ada satu Alkitab lagi, yaitu King James Version, yang menggunakan Yesaya pasal 14 ayat 12 ini, yaitu bintang timur dengan kata Lucifer. Tetapi di dalam King James Version 2 Petrus pasal 1 ayat 19 itu tidak menggunakan kata Lucifer di situ untuk bintang timur, saudara. Jadi King James Version ini hanya mengutip separuh, tapi tidak mengutip yang separuhnya lagi. Sehingga orang-orang yang berbahasa Inggris, kalau baca King James Version, ya bisa saja mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud Yesaya di situ adalah iblis. Karena memang dalam terjemahan lainnya di 2 Petrus pasal 1 di situ tidak menggunakan kata Lucifer. Seandainya King James Version itu sama-sama menggunakan kata bintang timur, dua-duanya menggunakan kata Lucifer seperti di Yesaya, maka tidak akan banyak kesalahan yang terjadi, saudara. Kemudian kita lihat, apakah benar Yesaya pasal 14 ini bicara tentang iblis? Sebenarnya kalau kita baca judulnya sudah jelas bahwa ini nubuatan untuk Raja Babel. Dan sama sekali tidak bisa ditafsirkan atau diterjemahkan atau dianggap ini juga nubuatan untuk iblis. Sama sekali tidak ada hubungannya, saudara. Kalau saudara baca Alkitab dengan teliti dan coba pahami apa yang saudara baca, saudara akan tahu apa yang saya maksud. Saya akan perlihatkan, saudara. Saya mulai dari ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini saya sudah jelaskan tadi, keinginan untuk menjadi seperti Allah itu bukan berarti benar-benar menjadi Tuhan, tetapi keinginan untuk dipuji, dimuliakan, dan disembah itulah kemudian di dalam bahasa Alkitab dikatakan hendak menjadi seperti Allah. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lihat, Raja Babel diturunkan sampai ke dalam dunia orang mati. Artinya Raja Babel meninggal. Apakah iblis meninggal? Kan tidak, saudara. Itu baru ayat 15. Kita baca ayat selanjutnya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah? Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruh yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Dikatakan di situ, ayat 19, tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu. Sama sekali tidak ada hubungannya sama iblis. Ayat 20, engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Terus kalau kita baca sampai ayat ke-22, sama sekali tidak ada hubungannya dengan iblis. Karena memang Saint Jerome pun menggunakan kata Lucifer, itu memang bukan untuk iblis, tetapi untuk istilah bintang timur. Ini sesuai dengan mitologi di zaman itu, karena mitologi Roma, bahkan mitologi Yunani yang juga tercampur di dalam mitologi Roma pada saat itu digunakan sebagai istilah untuk Dewa Venus. Tetapi Saint Jerome tentu tidak sedang membahas Dewa Venus, saudara ya. Artinya istilah ini dipakai supaya orang-orang di dalam kebudayaan atau dalam konteks pada saat itu lebih paham apa yang dimaksud oleh Saint Jerome. Itu sebabnya di dalam 2 Petrus pun dia menggunakan kata yang sama, Lucifer. Jadi pembaca tidak akan mungkin salah paham untuk memahami apa yang dimaksud Saint Jerome tentang Lucifer. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya pada saat diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu terjemahan King James Version. Dan memang kalau kita lihat yang sangat menggebu-gebu untuk menyebarkan ajaran tentang Lucifer ini ya memang dari luar, saudara, dari orang-orang barat. Kemudian orang-orang Indonesia, pelayan-pelayan dan
hamba-hamba yang memang punya karakter copy paste, artinya apa yang orang katakan ya diikuti tanpa diuji terlebih dahulu, tanpa cari tahu kebenarannya, akhirnya juga ikut-ikutan menggunakan kata Lucifer. Jadi kalau orang salah, ya ikut salah juga, saudara. Ini sebuah sifat atau karakter yang sama sekali tidak pas untuk menjadi seorang pelayan. Niat untuk melayani Tuhan besar, itu baik, saudara. Tapi juga harus diseimbangkan dengan niat untuk belajar dan mencari kebenaran juga harus besar. Jadi jangan sampai orang bilang A, kita ikut-ikutan bilang A, kita percaya A, kemudian kita ajarkan A. Bagaimana kalau salah? Seperti Lucifer ini, sudah jelas salah. Tapi kalau kita lihat banyak orang bersaksi terkait Lucifer, memberikan pengajaran tentang Lucifer, seolah-olah Lucifer adalah iblis. Padahal tidak ada sama sekali hubungannya iblis dengan Lucifer. Saint Jerome hanya menggunakan kata Lucifer sebagai istilah atau terjemahan bintang timur, yaitu Venus, yang memang cahayanya maksimal bisa dilihat justru pada saat fajar, yang menjelang pagi atau saat senja. Itu sebabnya dikatakan bintang fajar, karena kelihatan jelas saat fajar, saudara. Tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan iblis. Kalau dikatakan iblis itu adalah malaikat yang menyamar sebagai terang, ya itu kan menyamar. Venus tidak pernah menyamar menjadi terang. Jadi ini penafsiran yang bagi saya parah, saudara. Dan penafsiran yang salah, pengajaran yang salah akan menghasilkan buah-buah kesaksian yang akhirnya salah. Kalau kita lihat banyak kesaksian yang salah akhirnya. Kemudian ada kitab lain yang juga membahas atau dijadikan referensi untuk kaum Lucifer ini, saudara, yang memakai Lucifer seolah-olah sebagai nama iblis, yaitu Yeskiel pasal 28. Tapi saya akan bahas itu kepada bagian duanya nanti, saudara. Ini bagian pertama saja, Yesaya dan 2 Petrus ini. Tapi jelas di situ bahwa sama sekali tidak ada tujuan Saint Jerome untuk menggunakan kata Lucifer sebagai nama atau sebutan untuk iblis. Tidak. Nanti saya akan perlihatkan ayat-ayat Alkitab dalam terjemahan bahasa Latin, kemudian dalam terjemahan King James Version. Kita akan coba lihat, saudara, di dalam Alkitab Vulgata, di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Di situ kita lihat ada kata Lucifer digunakan. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19, kita lihat di situ juga ada kata Lucifer digunakan. Di dalam terjemahan King James Version kita lihat, saudara, di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 juga menggunakan kata Lucifer. Dan saudara perlu ketahui bahwa terjemahan bahasa Inggris lainnya itu tidak ada yang menggunakan kata Lucifer, saudara. Jadi hanya King James Version. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal 1, King James Version tidak lagi menggunakan kata Lucifer. Tetapi di situ yang digunakan adalah the day star. The day star atau bintang timur, tapi tidak menggunakan kata Lucifer. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa Ibrani, Yesaya pasal 14 ayat 12. Lucifer di situ dari bahasa Ibraninya Helel. Kita lihat apa itu Helel. Helel definisi yang bersinar, asal dari halal dalam arti kecerahan, bintang pagi. Penggunaan Lucifer, nah ini dalam bahasa Latinnya. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19, di situ yang digunakan adalah kata Posporos. Posporos, kita lihat apa itu Posporos. Definisinya pembawa cahaya, bercahaya atau bintang pagi. Asal dari pos dan pero, pembawa cahaya, yaitu bintang pagi secara kiasan. Jadi ini hanya kata kiasan, saudara. Jadi tidak bisa dipahami secara literal atau hurufiah. Sama sekali tidak ada tujuan Saint Jerome menggunakan kata Lucifer untuk menunjukkan kepada suatu pribadi tertentu atau sosok tertentu, saudara. Karena ini sebuah istilah saja, bukan sebuah nama. Jadi Lucifer itu tidak ditujukan kepada iblis
juga tidak ditujukan hanya kepada Raja Babel, tetapi kepada tokoh-tokoh tertentu sebenarnya yang pantas untuk diberi gelar bintang timur, bintang fajar. Artinya orang-orang yang bercahaya, yang sedang bersinar, yang sedang tenar, atau mungkin punya kemuliaan tertentu, jabatan tertentu. Itu yang dimaksud Saint Jerome, saudara, sebagai pembawa cahaya. Sama seperti kalau kita biasa dengar ada artis yang lagi bersinar, kan seperti itu kan istilah, saudara, bukan nama. Jadi agak aneh kalau ada istilah kemudian dipakai untuk sebuah nama pribadi tertentu, sementara penulisnya sendiri sebenarnya tidak bermaksud demikian. Itu sudah jelas kesalahan. Nah, kemudian kesalahan ini diadopsi, kemudian muncullah kesaksian-kesaksian dari kesalahan yang diadopsi. Ini kan jadi kacau akhirnya, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang bersaksi menjadi permaisuri Lucifer, padahal Lucifer sendiri apa? Siapa itu Lucifer? Kok jadi permaisurinya Lucifer? Jadi jenderalnya Lucifer, ketemu Lucifer, jadi anaknya Lucifer. Kemudian ada lagi setan mengaku ayam Lucifer. Yang sebut setan Lucifer itu siapa? Kok setan sendiri ngaku ayam Lucifer? Kan ini jadi kacau, saudara. Jadi aneh sebenarnya. Ya, ini semua dampak dari tidak belajar. Besar niat melayani, tidak besar niat untuk belajar, tidak besar niat untuk ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu pesan firman. Jadi segala hal harus diuji dulu, saudara. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Dan tetap subscribe channel ini, karena ada banyak hal nanti yang akan saya sampaikan yang memang tujuannya untuk meluruskan apa yang salah di dalam dunia kekristenan, atau di dalam gereja-gereja, di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan yang masih perlu diluruskan. Dan semoga saudara semua bisa mengerti bahwa tujuan saya hanya satu, menyampaikan apa yang benar yang dikehendaki Tuhan. Dan saya pikir inilah tugas saya di dalam kehidupan saya yang Tuhan karuniakan. Jadi hanya itu, saudara. Tidak ada niat lain untuk mau menjatuhkan atau menjelekkan siapapun. Yang benar harus tetap dinyatakan benar, yang salah harus tetap dinyatakan salah. Dan semoga kita punya kebesaran hati untuk menerima yang salah ya tetap salah, yang benar ya tetap benar. Harus seperti itu, saudara. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati kita semua, dan jangan lupa tunggu bagian keduanya, karena saya akan membahas Yeskiel pasal 28 yang juga ditafsirkan bahwa nubuatan untuk Raja Tirus itu adalah yang juga dinubuatkan untuk iblis. Tapi kita akan coba bahas nanti. Terima kasih saudaraku, Tuhan berkati kita semua. Immanuel.